Seperti di Amerika Latin, kemudian di Asia dan juga di Afrika, ya kita harus penetrasi pasar ke sana. Caranya bagaimana? Membuat perjanjian baru yang menguntungkan, ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan UMKM bisa ekspor. Bisa itu artinya kebijakan perdagangan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah perekonomian suatu negara di tingkat global. Dengan semakin berkembangnya interkoneksi antar negara, pilihan kebijakan yang tepat menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan perdagangan internasional dan perlindungan terhadap kepentingan domestik. Tiga kebijakan utama yang sering diterapkan oleh negara-negara adalah kebijakan perdagangan bebas, kebijakan proteksionisme, dan kebijakan perdagangan yang dikelola. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan bebas yang berfokus pada penghapusan hambatan perdagangan antar negara seperti tarif, kuota, dan pembatasan lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan arus barang dan jasa secara bebas di pasar global. Sebaliknya, pada kebijakan proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri yang dianggap merugikan. Negara yang mengadopsi kebijakan ini seringkali memberlakukan tarif yang tinggi, kuota impor, dan bahkan subsidi untuk perusahaan lokal agar mereka dapat bersaing lebih baik dari produk asing. Kemudian, di tengah antara kedua kebijakan ekstrim tersebut, terdapat kebijakan perdagangan yang dikelola. Kebijakan ini mencoba menyeimbangkan antara kebijakan perdagangan bebas dan proteksionisme. Dalam kebijakan perdagangan yang dikelola, pemerintah masih mengizinkan perdagangan bebas, tapi dengan beberapa intervensi untuk dapat mengatur aliran barang dan mencegah ketidakseimbangan yang merugikan. Secara keseluruhan, setiap kebijakan perdagangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan negara seringkali perlu mengadopsi kebijakan yang paling sesuai dengan keadaan ekonomi, industri, dan hubungan internasional mereka. Kebijakan perdagangan bebas dapat mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing global, tetapi dapat juga membebani sektor domestik yang tidak siap bersaing. Kebijakan proteksionisme menawarkan perlindungan terhadap industri dalam negeri, namun seringkali merugikan konsumen dan memperburuk hubungan dagang dengan negara lain. Sementara itu, kebijakan perdagangan yang dikelola menawarkan pendekatan yang lebih moderat dengan mengatur beberapa aspek perdagangan yang dapat mencegah ketidakseimbangan, tetapi berpotensi dapat menambah biaya administrasi dan ketidakpastian pasar. Negara perlu secara hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor ini agar kebijakan perdagangan yang diterapkan dapat mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas.